Halo semuanya. Di video kali ini Koko akan bahas examination paper for Japanese University atau EJU tahun 2014. Yang Koko akan bahas itu adalah course 1 Mathematics. Jadi kita akan lihat yang basic. Kita langsung aja lihat ke nomor-nomor pertama dari soalnya. Nomor pertama dia bilang a quadratic function y equals to ax square plus bx plus 3 over a satisfies the following two condition. Jadi persamaan itu memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, y is maximized at x equals to 3. Yang kedua, the value of y at x equals to 1 is 2. Pertanyaannya, we are to find the value of a and b. Kita ingin mencari nilai A dan B. Using condition 1 and 2, we obtain the following relationship between A and B. Jadi kita akan cari dulu hubungan antara A dan B. Dari info pertama dia bilang y is maximized at x equals to 3. Jadi 3 ini adalah x coordinate dari symmetrical axis-nya. Kita bisa cari symmetrical axis dengan cara min B per 2A. Symmetrical axis untuk X-nya 3. Jadi Koko boleh tulis 3 sama dengan min B per 2A. Dengan kata lain, Koko akan dapat B equals to negative 6A. Itulah B-nya. Jadi A sama B di sini adalah negative 6. Kemudian dari info kedua, dia bilang the value of y at x equals to 1 is 2. Substitute into the equation, y-nya 2, x-nya kita ganti 1. 1 square plus b times 1 plus 3 over a. Simplify, kita akan dapat persamaan yang kedua, yaitu 2 equals to a plus b plus 3 over a. Dengan kata lain, c-nya 2 dan d-nya adalah 3. Kemudian, from these two equalities, dari dua persamaan ini, we have the equation, kalau kalian lihat semuanya in terms of a. Jadi kita substitute b ke persamaan yang kedua. Jadi plug in b ke sana. Koko akan dapat 2 equals to a plus b, b-nya adalah negative 6a, plus 3 over a. Equation yang dia tulis nggak ada fractionnya, maka Koko akan kaliin semuanya dengan a supaya fractionnya hilang. Kita akan dapat 2a equals to a square minus 6a square plus 3. Move all the terms to the left hand side, kita akan dapat 5a square plus 2a minus 3 equal to 0. Nah, itulah E, F, and G. Pertanyaan berikutnya, and hence A-nya berapa, B-nya berapa? Solve the quadratic equation, we can obtain A and B. Bisa di-factorize menjadi ini. 5A min 3 plus 1 ya. Plus 1. Maka Koko akan dapat A-nya 3 over 5 or A-nya negative 1. Nah, 3 over 5 pasti nggak mungkin karena format A dia adalah 2 digit without fraction. Jadi ini pasti nggak mungkin. Dengan kata lain, A-nya adalah negative 1. Kemudian B-nya, kita sudah tahu A, substitute ke equation yang di atas tadi. Equation yang ini. Kita akan dapat B-nya adalah negative 6A. Negative 6 times negative 1 itu adalah 6. Itulah B-nya. Pertanyaan terakhir, does the maximum value of this function is berapa?
Kita mau cari nilai y dari fungsi itu, maksimumnya berapa. Kita udah tahu maksimumnya ketika x equals to 3. A sama B-nya kita juga udah tahu. Jadi Koko sudah bisa dapat y-nya. Kalau Koko tulis y equals to A-nya negatif 1, negatif x square, plus bx, plus 3 over A-nya negatif 1. Kita substitute when x equals to 3, kita bakal dapat y-nya. Negatif 3 square, negatif 9, plus 6 times 3, 18, minus 3. Kita akan dapat 6. K-nya juga dapat 6. Nah, ini untuk soal yang pertama. Next, kita ke nomor 2. Nomor 2 soalnya bilang, consider E equals to P square minus 4Q squared minus 3P plus 6Q. Where P and Q are the integral expressions, dia udah kasih tahu. Jadi P sama Q-nya dia udah kasih tahu bentuknya. Bentuknya berupa persamaan pangkat 2. Pertama, pertanyaannya, by factorizing the right side of Q, we obtain expression yang dia minta. Jadi sekarang kita harus factorize bentuk itu. P square minus 4Q square itu dalam bentuk A square minus B square. Jadi kita bisa factorize jadi P minus 2Q, P plus 2Q. Kemudian minus 3P plus 6Q, kita bisa factorize 3-nya atau minus 3-nya. Koko boleh tulis minus 3P minus 2Q. Kemudian terakhir kita factorize P minus 2Q-nya. Koko akan dapat P minus 2Q. And the rest of the expression is P plus 2Q minus 3. Dengan demikian bentuknya kita udah ketemu. E equals to P minus LQ, L-nya berarti 2. P plus MQ, M-nya juga 2. Minus N, N-nya berarti 3. Pertanyaan berikutnya, when we express E in terms of X, we have bla bla bla. Sekarang, expression I kita akan ubah menjadi X. Berarti kita substitute P and Q-nya ke expression kita. Aku akan coba sederhanain. E equals to P minus 2Q. P minus 2Q. Koko langsung ya, 2 Koko kaliin dengan Q. Jadi minus 2x square negative 2 times negative 2x plus 4x negative 2 times 1 minus 2. Kemudian P plus 2Q kita tambahin sekarang 2x square minus x plus 2 plus 2Q 2x square minus 4x plus 2 minus 3. Bentuknya agak panjang tapi bisa disederhanain. Kalau Koko sederhanain 2x square sama minus 2x square habis. Minus x sama plus 4x jadinya 3x. Plus 2 minus 2 juga habis. Jadi hanya ada 3x di sini. Yang kedua 2x square, 2x square. Jadinya 4x square. Kemudian minus x, minus 4x, minus 5x. Plus 2, plus 2, plus 4, minus 3, plus 1. Nah, dari sini kita bisa tentukan O-nya berarti 3. 3x.
Oh, dia bentuknya difaktorin. Jadi Koko harus faktorin dulu bentuk ini. Jadi harus difaktorin lagi. 3x, 4x sama x. Minus 1 sama minus 1. Nah, berarti x minus 1 di sini. Di sini 1. Kemudian 4x minus 1. Jadi OPQR-nya kita udah dapat. Pertanyaan terakhir dia, if x is equal to bentuk itu, x-nya adalah negatif 1 minus root 5 over 3 minus root 5, then the value of e is berapa? Nah, di sini kita harus substitusi. Jadi Koko akan substitusikan x dia ke equation of e. Sebelum Koko substitusi, sepertinya Koko akan rasionalkan terlebih dahulu. Mungkin akan mempermudah kita punya perhitungan. Jadi Koko akan coba rasionalin dulu. X sama dengan, minusnya Koko kaliin ke dalam aja. Jadinya min 1 plus akar 5 dibagi 3 min akar 5. Kita rasionalisasi dulu. 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Kemudian disimplify dulu. Min 3 min akar 5 plus 3 akar 5 plus 5 dibagi dengan 9 min 5. Kalau Koko simplify lebih jauh, kita akan dapat min 3 plus 5 itu 2. Min akar 5 plus 3 akar 5 itu 2 akar 5. Dibagi dengan 9 min 5, 4. Yaitu setengah plus akar 5 per 2. Nah, itulah x-nya yang kita akan substitusi ke equation of e. E kita adalah 3x x minus 1 x minus 1 4x minus 1. Koko langsung kaliin 4 expression dari x-nya. 4 kali setengah 2, 4 kali akar 5 per 2, 2 root 5. Ini 4x minus 1. Hati-hati simplify-nya, bentuknya kelihatannya kompleks, jadi kalian harus hati-hati penyederhanaannya. 3 setengah plus akar 5 per 2 akar 5 per 2 min setengah 1 plus 2 akar 5. Dua bentuk ini kalau kalian perhatiin bisa diubah jadi A plus B, A min B. Jadi kalau disimplify bisa jadi A square minus B square. A square 5 per 4 minus B square seperempat. 1 plus 2 root 5. 5 per 4 dikurang 1 per 4, 4 per 4 kali 3. Dapatnya 3. 1 tambah 2 root 5. Distributif ke dalam kita akan dapat 3 tambah 6 root 5. Dengan demikian kita dapat S-nya 3, T-nya 6, U-nya 5. Soal nomor 2 kita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Udah masuk ke section 2, dia balik lagi ke question 1. Soalnya kasih kita info, in a box there are n red balls. Dalam suatu kotak ada n red balls.
Dan ada 20 minus n white balls, di mana n-nya antara 0 sampai 20. In each trial, a ball is taken out from the box. Dari setiap percobaan, kita akan ambil satu buah bola. Warnanya kita akan catat dan dikembalikan lagi. Jadi ini percobaan with replacement. Soal yang pertama, misalkan X adalah peluang the ball taken out in one trial is red. Jadi probability waktu kita ambil ketemu red. Maka peluangnya atau X equal to berapa? Untuk pertanyaan pertama, X-nya adalah jumlah bola red dibagi jumlah total bola. N ditambah 20 min N. Koko dapat N over 20. Jadi AB di sini adalah 20. Pertanyaan kedua, misalkan P adalah probability in two trials. Sekarang kita akan lakukan 2 kali pengambilan bola. A white ball is taken at least once. Jadi minimal kita dapat 1 buah bola putih. Minimal 1. Jadi boleh 1 putih, boleh dua-duanya putih. Pertanyaannya, maka P bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Bentuknya apa kita harus cari. Where X is the X of 1. Jadi X itu menyatakan jawaban pertama kita, yaitu probability terambil bola merah. Karena dia bilang at least once di sini, X-nya at least 1, berarti seperti yang tadi Koko bilang, X-nya boleh 1, X-nya boleh 2. Yang nggak boleh adalah kita terambil merah semua. Jadi Koko akan cari nilai P dengan cara 1 minus, kita pakai cara komplement namanya, minus, terambilnya merah semua, red. Jadi P equals to 1 minus probability red kita udah tahu. N per 20 atau X. X times X. Atau kita dapat 1 minus X square. Itulah probability dari terambil at least once white ball. At least one white ball. Jadi C-nya adalah 1 minus X, D-nya adalah 2. 1 minus X square. Pertanyaan ketiga, let Q be the probability. Q itu menyatakan peluang. In 4 trials, dari 4 kali pengambilan bola, a white ball is taken out at least twice. Bola putih terambil minimal 2 kali. Jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh juga 4 kali. Pertanyaannya sama. Maka Q bisa dinyatakan sebagai berikut. Berikutnya itu kita harus cari. Di mana X menyatakan X of 1. X itu menyatakan pertanyaan yang pertama tadi. Sama seperti pertanyaan kedua, karena dia bilang white ball-nya at least twice, Koko akan hitung menggunakan komplement. Jadi, komplementnya adalah 1 dikurang semuanya red. Semuanya red itu red. Ups, kok jadi D ya? R. Karena 4 kali ya. Dikurang juga rednya 3 kali. At least twice bola putih. Minimal 2 bola putih. Jadi bola putihnya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Yang nggak boleh apa? Nggak boleh adalah 4-4-nya merah atau 3 merah. Dikurang lagi dengan 3 merah. 3 merah, Koko boleh tulis satu persatu dulu. R, white. Ada kemungkinan lain. R, white, R. Kemungkinan berikutnya, R, white, R. Kemungkinan berikutnya lagi, white, R. Nah, setiap peluang dari 4 kombinasi ini, itu value-nya sama. Jadi cukup hitung 1 dan nanti kita kaliin 4 aja.
Kalau Koko simplify, 1 minus R, probability R-nya tadi X over 20, N over 20 ya, atau X. Jadi X times X times X times X, yaitu X to the power of 4, minus, seperti yang Koko bilang, semua probability-nya sama. Jadi hitung 1 aja kaliin 4. 4 kali X R ya, berarti X times X times X times white. Berarti white itu adalah 1 minus X. Kalau probability R itu adalah X, maka probability white adalah 1 minus X. Kita simplify expression ini, Koko akan dapat 1 minus X4 minus 4X cube plus 4X4. 1 minus 4X cube plus 3X4. Dengan demikian, E, F, G, H, I-nya kita udah tahu. I-nya 1, F-nya min 4, F-nya 4, G-nya 3, H-nya 3, I-nya 4. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. For P and Q of 2 and 3, dari jawaban kedua dan ketiga kita, we are to find the maximum value of N such that P less than Q. From the inequality P less than Q, we obtain the inequality seperti itu. Jadi sekarang tugas kita adalah bikin suatu inequality atau pertidaksamaan. P less than Q. P-nya kita udah tahu, ada di atas ini. Jadi P-nya adalah 1 minus X square less than Q. Q-nya ada di sini. Jadi P-nya di atas. Q-nya agak panjang, yaitu 1 minus 4X cube. 1 minus 4X cube plus 3X4. Simplify semuanya, kita akan dapat suatu inequality. Koko pindahin semuanya ke sebelah kanan. Susun ordernya dari yang paling tinggi. 3x4 minus 4x cube plus x square. Semuanya kita divided by x square. Kita akan dapat 3x square minus 4x plus 1. Itulah inequality yang kita dapat. Dengan kata lain, J-nya 3, K-nya 4. Next, when we solve this, ketika kita cari solusinya, we have x less than bla bla bla. Sekarang tugas kita adalah solve this inequality. Minus 4x plus 1 more than 0. Kita bisa factorize ini. Minus 1 minus 1. Kita dapat 2 buah critical value. 1 over 3 sama 1. Bikin number line. 1 over 3 sama 1. Kemudian cek tanda, di sini negatif, di sana positif. Kita mau ambil yang more than 0. Jadi kita ambil yang positif. Kita punya dua jawaban di sini, yaitu x less than 1 over 3 or x more than 1. Yang kita ambil adalah x less than 1 over 3. Kenapa yang kita ambil less than 1 over 3? Karena bentuk dia adalah x less than 1 over L. Jadi L-nya 3. Lagian x itu menyatakan probability. Jadi nggak mungkin probability bisa more than 1.
Makanya x more than 1 kita akan rejected. Nah, pertanyaan terakhir dia bilang does the maximum value of n is berapa? Berapa nilai n yang paling besar? Kita udah tahu x less than 1 over 3. Apa itu x? Lihat lagi ke atas. X itu adalah n over 20. Jadi x-nya Koko ganti jadi n over 20. Less than 1 over 3. N-nya less than 20 over 3. 20 over 3 itu sekitar 62 over 3. Jadi N kita lebih kecil daripada 62 over 3. Yang dia tanya adalah maximum value of N. N itu menyatakan number of trials. Jadi pasti hasilnya suatu bilangan bulat. Dengan kata lain, N Koko adalah 6. Nggak boleh ambil 7 ya, karena less than. N less than 6 point something. Therefore, N equals to 6. Nah, ini pertanyaan ketiga tentang probability.